سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين حضرة المحترمين جماعة kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing icanin tiang pelungguh senamian nikmat sehat, nikmat usia. Semoga selapu nikmat sita ican si Allah Subhanahu wa Ta'ala niki terbau manfaatan ia dengan sebaik-baiknya, yang tentunya kita berusaha mengisi sisa usia kita ini dengan ketaatan, karena sungguh nanti pada hari kiamat selaput ini kita ketuan atas selaput nikmat sita ican si Allah Subhanahu wa Ta'ala tipa ita ni ke ya, baik itu nikmat kesempatan kita, nikmat sehat, nikmat rezeki kita, selaput macam pegawaian te selain dunia niki na becik na belek tidak akan luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga angkun tasi pada hadir lekram si mangkin niki na bau jari salah sopok nilai tambah kebaikan te di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu kita meringankan langkah kaki kita lekan balenta di pak majlis ta'lim niki dengan endah ongkuna ringanang jengkang te laun le jelo kiamat untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dari setiap salawat yang kita baca mampu menjadi bukti cinta kita kepada beliau, sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau, dan tentunya kita berharap semoga kita termasuk. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, le kalam seliwat sampun terbahas tentang fadilah Jumu'ah ya. Nah, le kalam si mungkin niki tercoba lanjutan pengajian pengajian fiqih ya, kita berbicara tentang salat Jumat, tepatnya syarat wajib Jumat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, halaman 15. Wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Dan adapun syarat-syarat wajibnya melaksanakan Jumu'ah itu ada 7 sesuatu syarat wajib ya. Si wajibang dengan ino laksanaan salat Jumat, arti lamun dena ara syarat si gina sebutan si pengarang kitab si mangkin niki, berarti dena wajib laksanaan salat Jumu'ah. Yang pertama al-islamu, tentu harus beragama Islam, karena Jumu'ah niki syariat atau hukum si turunan si Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berlaku bagi orang Islam saja. Berarti non muslim tidak masuk dalam kategori ini ke ya, non muslim. Nah, sehingga lah mengarah batur-batur misalkan memiliki agama yang beda dengan kita,
maka dia tidak diperkenankan untuk mengikuti salat Jumat. Islam nah justru dengan beragama Islam dia memilih gawe salat Jumat, ini yang bermasalah. Nah, sampun terbahas dari pertemuan seliwat ya. Yang kedua, wal bulughu. Apa maknanya baligh? Baligh itu telah sampai dia kepada status diwajibkannya dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ya. Baligh yang dalam hal ini biasanya ya laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah ya, dan perempuan itu biasanya ditandai dengan keluarnya darah haid ya, darah haid. Dan biasanya itu 9 tahun bagi perempuan ya, bagi laki-laki ya 11-12 tahun. Nah lamun wah mimpi tahu mimpi basah meskipun dia man 10 tahun, maka dia dikenakan kewajiban melaksanakan salat Jumat. Wal aqlu, si ketelu nikah harusna berakal. Dengan sinara akalna, dengan sinara otakna, maka dia tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Artinya ya majnun. Ya. Lamun bahasa Lombok kena sedang. Stres, petuk urat otak kena. Nah, dengan si dena arah akal sehatnya, maka dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat Jumat. Angkala menara dengan jegol taat masjid ngombe-ngombe ungkuna taat masjid ya. Na bajorak-jorak itu dah masih bau siaran nara kewajiban le dengan. Nah pelung goda si sehat dende pinak diri meraongkun dengan sini nara otak kena. Dengan khutbah di masjid ya ngerokok le juet. Ada yang seperti itu mungkin ya ngompok-ngompok kenyaman le teruk. Nah ini dia, padahal otak mesti teican si Allah Subhanahu wa taala. Nih kepalak dunia ni kadang-kadang diberikan akal ndek nak doang akalna. Nah justru dengan sinar akalna ia kadang-kadang pecu kebalak. Yang keberapa? Yang keempat, wal hurriyatu. Hurriyah nikah artinya merdeka, tidak berstatus sebagai budak ya. Misalkan arak sopok panjak manusia kini nenek panjak nenek ni panjak manusia, lawan bahasa lainnya babu ya. Babu budak kalau bahasa Indonesianya, abadun lawan bahasa Arabnya. Nah lamun dia naman merdeka masih terikat dia ya dengan bosnya, dengan majikannya, maka nena ada kewajibannya untuk laksanaan sholat Jumat. Misalkan ada sopo panjak suruh jaga bembe, pegawainya jaga bembe, bilang aja lo wanang bembe, jaga bembe ya. Nah lamun dena izin ya si majikan atau si bosnya untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak boleh untuk pergi ke masjid melaksanakan Jumat. Kenapa? Karena masih bodoh ikatan kenca majikan dia tu. Kan zaman si makin sang dena arah deh, sehingga ini modelnya, sehingga kita tidak terlalu panjang lebar lah seperti. Nah, wadzukuriyah yang kelima, ya. Yang kelima itu syarat wajib apa wajib dengan melaksanakan salat Jumat itu harus berjenis kelamin mama ya. Jadi lamun dengan DNA mama jenis kelaminnya DNA kena beban kewajiban. Mungkin lamun bencong tetap beri kewajiban letonu karena masih status awak dino mama. Hanya saja tingkah lakuna si dengan nina, tingkah lakuna doang, logo fisiknya mama surono momo ya, lagu ia gemulai yang diri nah yaran bencong ini ya. Jadi dengan bencong tetap ya dibebankan kewajiban melaksanakan salat Jumat.
Lamun ibu-ibu bagaimana? Tidak wajib. Dan wajib bagi perempuan untuk melaksanakan solat Jumat. Nah, sehingga muncul pertanyaan, lamun itu nina kan dia wajib ya, tidak wajib melaksanakan solat Jumat. Lagu nak milih tabah Jumat. Nah, milih tabah Jumat ini apakah sah Jumat pada merongkun dengan mama sehingga kita tidak harus melaksanakan solat zuhur, atau tetap wajib atau tetap terkena beban kewajiban solat zuhur. Ini bagi ibu-ibu yang pergi Jumatan, ya, si masih ibu-ibu si kenem tak masjid, ya, lalu Jumatan, bagaimana status hukum dengan sini berjumat? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Meskipun dengan nina nikah, ini menurut jumhurul ulama, ya, meskipun dengan nina dan arah kewajiban melaksanakan salat Jumat, tetapi ketika dia naik untuk melaksanakan salat Jumat, maka salat Jumatnya dianggap sah dan tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan salat zuhur. Artinya pada statusnya lawan berjumat ini kerja dengan mama, ya. Bagusan embe na berjumat atau na salat zuhur. Dengan nina bagusan embe na berjumat atau na salat zuhur. Dua letana hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lamun, ya, dengan nina si masih senger-senger, si masih menang-menang, ya, si girang masih dengan makajid ya umpamana, artinya berpotensi menimbulkan fitnah, maka lebih bagus baginya untuk solat di rumah. Lalu orang pelunggu dah solat Jumat lebih mesa-mesa dia kanggo, harus berjamaah Jumati, dia nak kanggo mesa-mesa, ya. Nah, cakap pelunggu lebih si jari khotibna corong masjid, si jari imamna corong masjid, atau penyala TV misalkan, ya, dan sah, tidak sah, nggak boleh. Jadinya harus tetap di masjid. Nah, bagi perempuan yang masih berpotensi menimbulkan fitnah, maka sebaiknya untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah. Lagu lamun tuah locoh-locoh jenana, lamun sekiranya naradan ngengos itu terliwat satu sekali berjuru dengan mama di naradan ngeremang itu noh, ya, ngono-ngono rekenganna. Nah, maka lebih dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, ya. Lebih bagus sholat Jum'ah. Jadi kesimpulannya dengan nina kanggo laksanaan sholat Jumat, ya, ketika dia mampu terhindar dari fitnah, ya. Jadi berlaku aturan mama dengan nina, harus dengar 2 khutbah, harus mau sholat 2 rakaat. Lamun dia mau ino, maka dia tidak sah juga Jumatnya. Nah, meranikan deh. Yang ke-6, 2, 4, 5, ya, yang ke-6, wasihatu, sehat. Sehat awak dah, sehat rohanin dah, sehat jasmani, sehat rohani, ya. Awak doang sehat, logo otak stres, nah, deneman sehat arana. Otak sehat, awak sakit, nah, denara kewajiban endah, ya. Ngumbe angkun pelunggu dah melet tayak berjumat, logo jangkan dah berimpus misalkan di rumah sakit. Denara kewajiban, gugur kewajiban di sana, ya. Dak ada mama, dak ada semetan, umpama dak ada bawakan mama. Jilo Jumat, melihat berjumat, lagu jam kena sakit, tidak dibebankan kewajiban. Artinya gugur kewajiban letono, ya. Sehat awakna, lagu arak sakit apa naina, umpamana, ya. Dan tahu leka harus beresot-esot. Dina dia kursi roda bapa, dina dengan ngumbak ya bapa, ya. Nah, dalam hal ini juga tidak dibebankan kewajiban melaksanakan sholat Jumat, ya.
dengan si buta ngombe. Lamun dengan si buta niki menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hambali kalau tiang tidak khilaf, lamun dengan si buta, lamun berdua tukang denden dengan si buta penyakit buta nih, lekan ujung rambut sampai ujung kaki masih sehat, lekak masih ngebut, logo entah penantang doang kurang dena arak. Tahu ya begitu tangan nih, logo udah meresini 10 ruan motor lek julu, ya. Akhirnya lamun sugul jebak doang langsung lamper nih. Kira-kira ngenah rekengan ya, dia tahu begitu. Nah, lamun dengan si buta nikah hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun berdua tukang denden, umpamana berdua ya bija, berdua ya papu, berdua ya balok, si denden ya tayak di pak masjid, maka dia tetap wajib hukumnya melaksanakan salat Jumat. Logo lamun ini berdua tukang denden, dia tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Berdua itu tunjang. Logo tara denden ya. Si tukang denden ini si penting. Ya, ante dende mau mudarat laun lek langan si tipa masjid. Betunjang aja tahu sih betunjang. Logo katuk kedantukan mancang dan nyampe masjid. Wah selakar dengan apa nana? Wah salam dengan urung itu yang masjid. Nah ini ya. Jadi lamun budaya tukang denden, ya. Lamun budaya tukang denden, maka bolehlah ya tetap dibebankan dia kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Angka si bajang-bajang, lamun arah popu jeri, popu nih, balok dan dia popu. Popu huruf kal yang mudi popu, popu tua lawan popu masih ada. Ni popu suah tua. Lamun arak masih berdua popu, masih arak berdua balo, melet ia hadirin salat Jumat gonceng. Lamun berdua Honda. Ya, kan di zaman si mangkin udah sangat mudah sekali kita untuk beribadah itu. Di zaman si mangkin, ini pada zaman si lain dengan ngerasang doang. Angkatnya sholat, dengan kafir Quraisy yang ada yang lejulu, ya. Ketuanya itu, ketuanya itu, lamun saya makin mai itu dapta. Lamun lain para sahabat le gunung tak balen, lamun emel tiap berjumat turun gunung julu, mana ninja hatori. Nah seperti itu, wasihatu harus dalam keadaan sehat. Nah termasuk juga diantaranya dengan si sakit dia wajib melaksanakan sholat Jumat, termasuk juga dengan si rawat ya, atau dalam bahasa kedokterannya perawat, bahasa kesehatannya perawat. Lamun dengan si jadi perawat juga boleh untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Logo nikah si perawat si jengkena berjaga. Dia ada statusnya perawat doang. Misalkan kan lah berjumat itu dengan perawat itu. Lo boleh balik tau nah. Tetap wajib. Jadi yang dimaksudkan dengan perawat itu ialah perawat si kenjengkena jaga pasien. Si kenjengkena tugas. Nah kalau dana iti perawat ino jaga pasien ino sang mati pasien ino. Misalkan juga sesak napas nih pasiennya, bilina Jumatan, buat oksigen kan mati pasien, ya. Atau misalkan bude pasien jogang, terus dia jadi perawat, lalu yang berjumat kabur pasiennya, sehingga perawat ya tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Artinya apa? Nanti diganti dia dengan salat zuhur. Ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, yang terakhir ya, syarat wajib dari Jumat itu ialah wal istitonu. Istiton itu artinya berdomisili, warga daerah setempat, ya. Artinya dengan si musafir tidak dibebankan kewajiban, ya. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Orang yang musafir diperhatikan, ya.
dengan si musafir ini, dia itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, karena Jumat itu hanya diwajibkan bagi orang yang tinggal di suatu tempat, ya. Nah, logo lamun tabau si tenggawe ya lebih bagus, sehingga nanti ini berkaitan dia dengan hukum melakukan perjalanan. Misalkan tada jelo Jumat jam 10 disuguh akan balenda terus dan ngembe nih musafir. Oh, jam 10 dia dah ngena tak Jumat itu ana. Iya kata musafir. Nah, hal yang seperti ini dimakruhkan kita, ya, dimakruhkan melakukan perjalanan lamun wah galeng, lamun wah tayak jelo, dimakruhkan kita. Kan lalu temu musafir, karena kasihkan musafir ante dendek te berjumat, misalkan ini kat dosa kanu ini, ya, tidak boleh. Ada sebuah hadis yang mengatakan di sini yang bacakan belum ada. Man safara min dari iqamati yaumal jumu'ati da'at ilaihi al malaikatu la yashabu fi safarihi wa la yu'anu ala hajatihi. Saya sengaja melakukan perjalanan dari suatu daerah le jelo Jumat. Nah, saya sengaja melakukan suatu perjalanan le jelo Jumat, da'at ilaihil malaikah, maka malaikat akan berdoa. Apa isi doa akan malaikat ini? Dua. Yang pertama, la yashabu fi safarihi, ya. Mudahan dek na mau batur le perjalanannya. Dinara gak nemu tangkat, dinara gak nemu kence. Ini doa si pertama lekan malaikat si dengan girang bekelampan le jelo Jumat. Si kedua Nabi wala yu'anu ala hajatihi. Mudahan dek na arak dengan mele nolong ye le segala macam bentuk keperluannya. Dua malaikat. Dan dia nemu kerja, dan dia nemu pertolongan. Bahkan sial arti ini kan, lamun tersungguh balik sial bau, mesa-mesa leka nara kerja. Terus no tegawe mecol, no tegawe gagal. Bahkan tepu-tepu le balik sholat Jumat. Nah, ngono modelnya, ya. Nah, tapi hadis ini dhaif hadratal muhtaramin rahimakumullah. Tapi dalam fadailul a'mal dibolehkan, ya, dibolehkan ante ngombe, ante perhatian kewajiban salat Jumat, ya. Coba kalau belum ya artinya coba-cobalah kalau ingin membuktikan kebenaran hadis ini, ya, dhaif tapi bagaimana coba buktikan. Nah, kayak gitu. Jemaah jela apa jemaah? Kamis nah sulena pada lalu tuh no bangunan anak Malaysia misalkan, ya, jelo Jumat jam 10 angkat tak pesawat terus tuh no. Jemaah kita ceritanya seminggu lihat dong be pendeta kan. Soalnya purnya pe Malaysia langsung tuh penjara terus. Alhamdulillah min zalik. Nah, artinya seperti itu, ya, ungkapan hadis bagi orang-orang yang sengaja melakukan perjalanan pada hari Jumat. Maka kalau mau melakukan perjalanan itu, ini paling bagusnya jelo Kamis. Jelo Kamis, ya. Rasulullah itu suka kalau bepergian itu hari Kamis. Kalau ingin memulai sesuatu hari Rabu, ya. Lamun bekelampan jelo Kamis. Itu Rasulullah. Nah, bagaimana sekarang, ya, kita yang melakukan perjalanan hari Kamis terus sampai jelo Jumat kita masih lelangan, ya, karena enggak kita kewajiban di sana melaksanakan sholat Jumat atau seperti apa, beda cerita, ya. Sehingga dikatakan oleh para ulama makruhna dengan melakukan perjalanan ini lamun wah taek jelo, ya, lamun wah taek jelo. Artinya lamun masih gelema belum ada melakukan perjalanan pada hari Jumat itu tidak dimakruhkan. Misalkan berudah jarak sholat subuh
langsung jalan di Pak Sumbawa misalkan seperti itu. Ya, lelangan atau ada Jumat ini. Ya. Nah, kalau enggak Jumatan enggak masalah karena masih dalam keadaan musafir, boleh. Nah, logo si kena dari hadis ini lamun wasitayak je lo. Warapat Jumat wah, sengaja ya berkelampan. Tujuan untuk apa? Untuk ini doa berjumat. Nah, ini yang mendapatkan doa buruk dari malaikat, ya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, itu di antara syarat wajib Jumat. Nah, selanjutnya wa syaraitu fi'liha thalathatun, ya. Syarat mengerjakannya itu 3. Yang pertama ayyakunal baladu misran au qaryatan, ya. Yang pertama itu dikerjakan salat Jumat ini harus le sopo desa, le sopo kota, le sopo kampung. Tidak kanggo minat tenda misalkan yang suka mendaki nih ke Gunung Rinjani, tuh tali minat tenda terus, ya. Tuh tali minat tenda terus apa na sekek jadi khotib, sekek jadi imam, terus dia jadi makmum, jadi jamaah, enggak boleh. Jadi Jumat itu harus didirikan di tempat, le desa, le gubuk, le kota. Ini syaratnya yang pertama, ya, syarat melaksanakan salat Jumat. Salat azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rahimakumullah. Tetutuang syarat salat Jumat ni ke ni enggak telu doang sekali ni. Yang pertama itu ayyakunal baladu misran au qaryatan, ya. Hendaklah Jumat itu dikerjakan di suatu tempat, desa, gubuk, kota atau daerah pada kenangan niki, ya. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, lamun naara dengan laksanaan salat le sopo desa, le sopo gubuk, le sopo wilayah, maka di sini dia akan berbicara tentang bagaimana hukum dengan si berada di tempat atau di daerah yang luas, ya. Le tempat luas, misalkan ia tinggal di sopo desa, marah boleh apa desa ni, ya. Nah, sehingga kalau dia ingin mendatangi masjid itu buat waktu. Nah, dalam hal yang seperti ini, ya, maka dia diperbolehkan untuk mendirikan Jumat, ya, Jumat selain di masjid desa itu. Nah, ini berbicara tentang bagaimana hukum mendirikan Jumat lebih lekan seki. Jadi sekarang yang tegaskan, saya jelaskan di sini hadratan muhtaramin rahimakumullah, lamun ara le sopo desa lebih lekan seki gawe salat Jumat, maka perhatikan, menurut madhab Syafi'i, lamun ara dua Jumat yang didirikan di satu desa, ya, maka hukumnya tidak boleh atau haram. Boleh dia mendirikan sholat Jumat lebih lekan seke, lamun ketika ada sebab. Sebab ino pertama, sebab ino ketika ada konflik, misalkan ada konflik niki, gubuk tene kence gubuk tono masih, sementara masjid le gubuk sini tene, gubuk barat umpamana. Lamun dengan gubuk timur gen datang tiba gubuk barat, beres ya, besual jarina.
ribut dia. Nah, dengan gua barat lamun kata betimu ribut dia, bersual dia. Nah, dalam keadaan seperti ini maka diperbolehkan. Mungkin ini kurang lebih lah kisah karang genteng ketemuan ya. Maka boleh didirikan 2 Jumat meskipun jaraknya dekat, rurung arak letun. Ya. Si kedua, ampona kanggo dengan ino membuat mendirikan Jumat lebih lekan seke, lamun sekiranya ia tinggal le ujung desa, dia tinggal di ujung kota, misalkan di ujung wilayah, lamun datengin masjid jami' si tau dengan biasa naba Jumat buat waktu juluan buat waktu ya. Mbe kisaran perjalanan apa buat waktu ino, nah dijelaskan di dalam kitab, lamun bekelampan lekan gelema, misalkan nih lekan selesai dia salat duha, misalkan tak salat isyraq, sugul lekan balena meta masjid si tauna berjumat. Nah, sugulna ino terus meta masjid, lamun masih mau dait masjid tauna berjumat ya, lekan sugul balena lewatkan waktu sekarang ino, maka dia belum boleh untuk mendirikan 2 Jumat. Apalagi enggak telu jangkang, misalkan enggak 5 menit nyampe ya le masjid nih, maka haram, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, perhatikan ini bagi yang memaksakan diri untuk mendirikan 2 Jumat. Perhatikan ini. Kita berbicara hukum nih. Kita bukan artinya mendiskriminasi tidak, tetapi kita berbicara hukum. Hukum memang seperti itu. Kalau kita bermadzhab Syafi'i maka pegang pendapat Syafi'i. Nah, kalau umpamanya dipaksakan terjadi ini ada dua Jumat, dipaksakan ada 2 Jumat ini terjadi. Maka siapa yang sah Jumatnya? Oh ya, sebelum yang ke sana, yang ketiga syaratnya ampune kanggo dengan ini mendirikan lebih lekan sekian Jumat. Yang ketiga itu lamun penduduk suatu desa atau wilayah itu terlalu padat sehingga tidak nampung le masjid si ara, baru ampuna kanggo mendirikan 2 Jumat ya. Misalkan berjami Darussalam nih, wah ngene ya ongkun te besi dakap, misalkan ongkun te berjumat nyerser sampai rurung darak tau dalam berjumat ya, saking penuh manusianya, saking penuh masyarakat yang pada ini, maka diperbolehkan untuk mendirikan 2 Jumat ya. Nah, ini dia 3 ketentuannya. Lo bola muntah masing gelontong sujarah tadi nak kanggo ninjat si dengan lah boleh masjid nih, berarti santer longgarna masjid teh. Artinya napi ya masih belian masjid ketimbang masyarakatnya masih nampung longgar, nepul le bawa masih le atas. Idul Fitri Idul Adha doang dia teman bersat sholat. Artinya apa? Masjid ini masih belum dikatakan padat penuh dengan jamaah. Masjid tadi ya beli ya, sehingga belum memungkinkan untuk kita mendirikan 2 Jumat ya. Nah, sehingga kalau dipaksakan ada 2 Jumat yang terjadi pada hari itu, maka si sah salat Jumat ino ialah si pertama kali takbir imamna. Dikatakan dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu ya, si pertama kali takbir, si juluan kamat lah kita katakan ya, takbir, maka dia yang sah salat Jumatnya. Berarti si kemudian tidak sah, mau diganti dengan Jumat baru nggak boleh, karena haram Jumat yang dikerjakan itu. Karena si sah adalah Jumat yang pertama. Lamun inara tahu embesi juruan embesi kemudian, maka dua-duanya tidak sah. Dua-duanya masjid itu tidak sah. Ya. Nah, ini dia dalam fikih Syafi'i seperti itu.
Lamun lebih pendapat Hanafi kalau yang tidak salah atau Maliki, ya, mohon maaf Maliki. Kalau menurut Imam mazhab Maliki, ya, lamun ara dua masjid, lamun ara dua Jumat yang didirikan di satu daerah, di satu wilayah, maka salat Jumat yang sah itu adalah salat yang diadakan di masjid yang pertama kali dibangun atau masjid tua. Meskipun masjid itu kemudian jadi, paham pelunggu dah? Misalkan Jami' Darussalam dibangun tahun 70 umpamanya. Lalu sampai nekan dan ini jadi masjid ini. Arang si pendok kemele tu umpamanya nih, bangun ini jadi sampai 2022 dia naman jadi. Nah, sementara arah masjid kemudian bangunnya. Kemudian bangunnya, lagu jelapan nih jadi karena mungkin kepengnya banyak gitu ya. Dan keinginannya sedikit sehingga juluan nih jadi. Nah, Jumat sah. Salat Jumat yang sah adalah salat Jumat yang dilaksanakan di masjid yang pertama kali dibangun, yaitu le masjid tua atau le masjid umpamanya seperti itu. Daka kemudian jeri. Berarti masjid si kemudian bangun ini dia tidak sah Jumatnya. Jadi terhitung salat Jumat. Maka selama dia salat Jumat di masjid itu, selama itu pula dia tidak sah salat Jumatnya. Setahun belum udah salat Jumat, dia tahu setahun dia sah Jumatan. Ya. Ini mohon maaf nih, kita berbicara hukum nih, ya. Dia telah nakut-nakut ini kita berbicara hukum. Itu resiko kita menyampaikan untuk hukum itu harus seperti itu. Ya. Nah, berarti lebih parah kan? Lebih parah menurut pendapat imam yang lain. Nah, kalau Imam Hambali longgar. Kalau beliau itu ya selama lawi syarat yang ketat itu lamun susah dengan dapat sepok masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka boleh dia mendirikan sholat Jumat di tempatnya. Ini dia lebih longgar dia. Logona dengan ketentuan lamun susah dapat, misalkan pelungguh de berpisah balenda kence silakan masjid. Pemisah ini apa? Kokok marah paling apa? Kokok ini. Lamun dah ngonong eleri dah misalkan. Denara jembatan dok kodu nyeberangin kokok ini. Susah dapat denara jembatan dok kodu dapat masjid ini. Dalam hal seperti ini kena yele masalah bolehnya dia mendirikan Jumat yang lain atau meralasan singon isi pertama ya. Jauh tok masjid mancangan tepatnya tutup waktu sholat, berakhir waktu sholat Jumat, maka boleh juga. Atau saking banyaknya manusia ya merongkon di Mesir atau di apa seperti yang ceritakan sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini pondok masjid bilang gubuk tok masjid logona panas di sini masjid. Nah, susah ya untuk mengandalkan satu masjid itu untuk kita melaksanakan salat Jumat, maka boleh mendirikan Jumat yang lain dan semuanya sah. Deh. Nah, sampun iki paham nggih? Nah, ini dia syarat kita melaksanakan salat Jumat. Nah, selanjutnya wa ayyakuna al-'adadu 40 min ahli al-jum'ah wallahu taala a'la wa a'lam. Jemaah terbahas. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Muallim atas pemaparannya mengenai tentang syarat wajib sholat Jumat dan syarat mengerjakan sholat Jumat. Mungkin dari pemaparan beliau yang tadi ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah. Yang buka cukup satu sesi tanya jawab. Mungkin arah lekan jamaah. Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan berjumpa dengan kalian dia maaf ini. Terus misal bulan Jumat kembali kan terus aku
Jumat malam di minggu sini misalnya simpan lagi lah. Apakah dia tetap dikenalkan atau mungkin? Ya. Si dia mungkin misalnya keadaan dengan masjid misalnya pengarah masjid Wahabi misalnya kan, apakah abdal ke menulis salat Jumat di masjid Wahabi atau mungkin? Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang seke sila media. Nggih, media. Ya, silakan. Pertanyaan dari Om Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, Ya. mengenai sholat Jumatnya orang yang berdomisili. Semisal saya orang berdomisili Mampen, kemudian bekerja di desa Bagi Manis, Kecamatan Aimol. Ya. Nah, apakah hal seperti di atas termasuk dalam kategori berdomisili tersebut? Dan apakah saya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup untuk 3 pertanyaan ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Muallim. Bismillah. Pertanyaan pertama, kan lamun teninggalang salat Jumat 3 kali, catat nih itu sebagai dengan munafik, ya. Terus berjumat itu zikir 4 kali nih, ya. Nah, hilang ke status munafik tino. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Saya ninggalang Jumat karena lalai sengaja ya. Ya, dia nolak sakit, dia nolak musafir, dia nolak jadi perawat, dia nolak jegol, sengaja ya ninggalang Jumat, malas wah, kan dia tiap Jumat melengku. Misalkan orang yang angkat menjawab nih, sengaja tidak melebih Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati orang itu. Ya, dan dicatat sebagai orang yang munafik. Ada yang mengatakan kafir. Ya, kafir munafik itu. Ya. Nah, kan munafik hadratul muhtaramin rahimakumullah, karena munafik ini lebih dahsyat daripada kafir. Jadi neraka dengan si munafik ini lebih bawa ketimbang neraka dengan kafir. Neraka dengan si nenawah salat karena nenara iman, neraka dengan si nenawah berjumat karena memang nenara iman. Ini atasan tauna ketimbang neraka dengan si ara imanna logona dina meleng gawe salat Jumat. Munafik lah bahasan teh. Empit tahu dengan munafik itu. Angka lebih dahsyat siksaan dengan munafik ketimbang dengan kafir. Ya. Ba atasan tahu Abu Jahal Abu Lahab ketimbang dengan si Oni. Ngono modelnya saking bahayanya dengan si ninggalan salat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya 3 kali sengaja ya ninggalan sholat, itu kafir dia, kafir. Hati-hati nih saran sholat ini pegawaian dan bau terganti siapapun juga, ya pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun, karena sholat adalah kewajiban masing-masing badan, masing-masing awak, ya. Nah, sholat terus sholat Jumat di minggu si keempat, ngombe berusaha untuk tetap istiqomah, ya, sembari bertaubat kepada Allah, ya. Sangka dia tahu dengan Jumat lesesa hidup teino rajin kita berjumat, sang lekan tono ke jalan Allah menggugurkan dosa-dosa kita, bersin awak. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati ya mukaffiratun bainahun. Jadi penggugur dosa, pelebur dosa akan sigawe teh li antara 2 Jumat ini. Idza jtanabatil kaba'ir, selama ninggalan siaran dosa beli,
Ya, pokoknya lamun wah gawe dosa belik, ya, ampunan gawe Jumat, rajin di salat Jumat, maka Allah akan menjadikan dosa di antara 2 Jumat yang dikerjakan itu sebagai penggugur. 2 Jumat ini guguran dosa si gawe ini. Ya, nah itu dia. Perbanyaklah bertaubat, amun ngono memang kejadian teh. Genta mati selaput ini dia macam-macam. Amun mati wah terus tinggal hari pembalasan itu no. Sigan mau siksa-siksa selama-lamanya, sigan mau nikmat terus selama-lamanya. Tinggal kita memilih. Terus ya penuh onu teh susah hitam masjid. Nah, sehingga terus mentelah itu le masjid Wahabi, bro, pertanyaannya seperti itu. Terus salat itu le tono le masjid Wahabi no, jadi ngumbe hukum salat Jumat itu no sah pendek. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, masjid apapun mereknya, nah masjid Wahabi ke, nah masjid Muhammadiyah ke, nah masjid Ahlus Sunnah ke, nah masjid Jami' Darussalam ke arana, selama rukun syarat salat Jumat ino terpenuhi, maka sah Jumatan teh. Lamun ini sah, berarti selalu jamaah umroh si lalu berjumat umroh ini sah dah Jumatan nah. Bukan dengan Arab jadi imam letono kan? Berarti ini sah. Jadi jawabannya Nabi sah selama gawe selaput syarat kence ketentuan ino. Ya, kan minggu depan kita akan bahas ini syarat ketentuannya itu. Ya. Nah, kecuali umpamana belum goda solat mentelah le sopok masjid nih, ya. Terus isinya enggak telu, umpamana isinya enggak 4. Nah, ngumbe ino, nah jemaah bahas ya. Ngumbe ongkon hukum Jumat si gawene sehingga 4 orang manusia, ya. Atau misalkan penuhan lah sekedik 10 lah kan, dari 4 orang lalu ngumbe hukumnya. Besok kita akan bahas karena dia masuk di syarat Jumat yang kedua nanti dalam mazhab Syafi'i. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ngumbe hukum itu dengan mamban laku berjumat le bagi manis, begitu ya, berjumat le bagi manis. Ngumbe hukum Jumatan si gawe te le bagi manis, ya sama seperti yang tadi, selama ketentuan Jumat ino terpenuhi, maka sah Jumatan teh. Nah, si permasalahan terbaru ino ada 2 Jumat yang didirikan di sopo desa. Ini yang bermasalah di sopo gubuk rapat. Ya, rapat. Nah, ketika tidak memenuhi kriteria dibolehkannya mendirikan 2 Jumat di satu wilayah, inilah yang bermasalah menurut mazhab Syafi'i dan termasuk juga menurut imam yang lain. Maliki di sana kan sampun tebas baru nggih. Nah, ini dia. Lalu misalkan kita musafir salat lembembe enggak masalah. Ya. Lamun masih musafir tipak bagi manis, kanggo ke dia Jumat. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Nena kanggo kumbena karena masih rapet, dek neman memenuhi standar musafir. Ya. Nena mana rapat bagaimana sekarang matarambe masih itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Karena yang menjadi standarnya musafir ini dalam mazhab ini adalah jarak tempuh. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam.